A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sejak aku bertanya tentang nama-nama tempat yang tertera di dalam karcis pada Mas Ojan, ia tampak tak bisa lagi melanjutkan tidurnya. Wajahnya tampak lebih rileks. Selain karena sudah sempat tidur walau sebentar, ia juga merasa mendapat lelucon dengan tingkahku yang dikira sedang ingin berwisata. Sampai di mana ini? Aku berusaha mengenal jalanan. Sampai di jalan. Mas Ojan mulai bercanda setelah sekian hari hanya bertemu dengan ketegangan. Jalan apa? Tanyaku setengah menantang. Ia tak bisa menjawab. Di luar gelap. Begitu juga di dalam bus. Aku hanya bisa melihat sebentar keadaan bus ketika melewati jalan yang lapang tanpa pepohonan. Jalan apa saja, tapi bukan jalan-jalan, karena kita baru menuju kebebasan. Balas Mas Ojan masih bercanda. Aku termangu, belum bisa membalas candaannya. Hei, santai sajalah. Kita akan segera bebas sebentar lagi. Aku masih tak menggubris. Ros, mau ku beritahu sesuatu. Kini baru aku melihat ke arahnya. Aku sudah lama menunggu kebebasan ini. Bahkan melebihi kamu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari sana, ungkapnya. Bukannya karena Mas punya misi, sindirku. Iya, tapi itu nomor sekian. Yang pertama aku pikirkan, bagaimana caranya agar kita keluar dari desa tanpa kembali. Kamu tahu kan, berapa kali kita coba keluar, ujung-ujungnya kita kembali lagi. Namanya juga usaha, balasku. Itu dia masalahnya. Mas Jasin pernah bilang, kalau kita berhasil keluar sampai ke perbatasan desa dan masih kembali lagi ke desa itu, kita akan mati. Kita sudah berkali-kali keluar, tapi kita masih hidup. Cibirku. Aku selalu sentimen setiap mengingat Mas Jasin. Kita keluar belum pernah sampai ke batas desa seperti sekarang. Kita hanya berputar-putar di dalam desa. Rupanya Mas Ojan diam-diam mengikuti perintah Mas Jasin. Balasku masih dengan nada mencibir. Ingat, kamu beberapa kali diselamatkan Mas Jasin, ledeknya. Itu karena kita mau dijadikan tumbal besok malam. Kali ini aku menjawab serius. Tak bisa kubayangkan jika sampai besok kami masih di sana. Okelah, itu yang pertama. Yang kedua, aku kembali ke topik yang sebelumnya. Mas Ojan tersenyum sambil menepuk-nepuk perutnya. Surat tepukannya terdengar berbeda, karena di balik jaketnya ada selembar map tipis. Surat warisan, sertifikat tanah dan sawah. Mas Ojan menjawab penuh kemenangan. Aku tercengang. Dengan ini kita akan melunasi hutang-hutang. Lalu, aku akan kembali dikejar-kejar perempuan, bukan dikejar-kejar rentenir. Sungguh di luar perkiraanku.
Mas Ojan memang memikirkan dan melaksanakan sesuatu dengan ketelitian maksimal. Tapi tunggu, apakah itu nggak akan membuat kita justru dikejar-kejar polisi? Aku mulai khawatir. Mas Ojan terkekeh. Kamu kira aku merampas atau menipu? Ini hak kita yang Pak Ade sembunyikan. Saat aku gak menerima tawarannya untuk menikahi Lasmi, Pak Ade menahan semua sertifikat yang seharusnya menjadi hak Papa. Bahkan, saat Pak Ade menyanggupi membayar hutang-hutang Papa, ternyata itu bersyarat. Iya, syaratnya aku harus menikahi Lasmi. Kini aku semakin bingung. Bukannya Mas Ojan kemarin bilang gak tahu tentang perasaan Mbak Lasmi, apalagi konspirasi Pak D. Awalnya memang gak tahu, lebih tepatnya gak merasa. Aku menemukan surat permintaan Pak D yang disertakan dalam sertifikat tanah milik Papa. Lalu aku menghubungkan semua kejadian. Ternyata benar katamu, sebegitu gencarnya Pak D mengincarku. Dulu, aku pernah mendengar Bude bercerita bahwa Mbak Lasmi banyak yang melamar, tapi selalu ditolak karena mereka semua bukan yang diinginkan. Aku mengerti betapa bingungnya Bude dan Pak D sebagai orang tua. Apalagi di desa, usia 20 sudah memasuki batas resah jika belum menikah. Mas Ojan menghembuskan napas lega seperti baru saja merampungkan tugas lembur. Kepalanya disandarkan ke belakang, kedua tangannya direntangkan ke samping. Ih, seruku saat tangan kanannya mengenai bahuku. Tempat duduk kami tidak terlalu lebar, hingga tidak begitu leluasa untuk bergerak. Tangan kanannya mengenai barang bawaan penumpang yang tertumpuk di sampingnya. Suara benda jatuh mengejutkanku dan Mas Ojan. Bukan apa-apa, selain suaranya yang mengganggu penumpang lain. Kami khawatir akan merusak isinya. Cepat-cepat Mas Ojan mengambil benda yang jatuh dan menjajar kembali dengan bawaan yang lain. Loh, apa ini? Mas Ojan tampak heran dengan barang-barang di sampingnya. Penasaran, aku ikut lihat. Sebuah alat musik gamelan yang terbuat dari bilahan logam berjumlah sekitar 6 atau 7 bilah. Kalau tidak salah namanya ricik. Entahlah, aku tak terlalu paham dengan alat musik tradisional. Saat melihat benda itu di televisi atau di buku, aku menyebutnya piano zaman dulu. Selain ricik, ada bonang. Bentuknya mirip panci yang ada tutupnya. Di sebelahnya ada gong. Jumlahnya lebih dari 1. Setelah alat musik yang jatuh dinaikkan, aku dan Mas Ojan pura-pura tenang agar pemiliknya tak resah dan berujung marah. Jangan dirusak. Kami dikejutkan sebuah suara dari kursi di depan kami. Maaf, gak sengaja. Posisinya terlalu bertumpuk, sahut Mas Ojan. Hening. Orang itu tak menyahut lagi. Ngomong-ngomong, alat musik sebanyak ini mau dibawa kemana? Aku gemas dengan pertanyaan Mas Ojan. Mungkin ia berbasa-basi untuk melunakkan hati pemiliknya. Padahal wajah pemiliknya tak bisa lihat. Meski hanya beberapa di kursi depan kami, ia bersuara tanpa menoleh. Untuk tampil di acara kendurenan besok malam. Di mana? Kejar Mas Ojan. Tak ada jawaban dan terus tak ada suara apapun. Sudah, bisikku. Sialnya, saat tenda kembali ke posisi semula, Mas Ojan lagi-lagi menjatuhkan alat gamelan yang lain.
Jatuh sendiri, bukan aku, kata Mas Ojan sebelum aku mengeluh. Sepertinya memang bukan dia, karena alat musik yang jatuh bukan yang ada di dekat Mas Ojan. Beruntung si pemilik alat musik itu tak menegur lagi. Bus tetap dalam mode sunyi. Tak lama, kondektur bus berjalan ke belakang dengan langkah yang masih sama. Dalam hati aku berharap semoga tujuannya bukan ke tempat kami. Dia sangat tak ramah dan membuatku jengah. Namun, harapanku tak terkabul. Kondektur itu terus melangkah sampai ke belakang. Bukan saya. Mungkin posisinya terlalu bertumpuk. Mas Ojan lebih dulu bersuara sebelum kondektur itu menegur. Si kondektur tak menyahut. Ia hanya menyerahkan 2 lembar uang padaku. Kembalinya. Hanya itu yang diucapkan. Setelah itu, ia kembali berjalan ke depan. Penasaran dengan tarif bus sebenarnya, aku pun menerawang uang kertas pemberiannya ke jendela. Sedikit cahaya dari luar jendela menampilkan wajah uang kertas yang tak ku kenal. Gak salah, gumamku. Kenapa? Mas Ojan penasaran. Lihat ini deh, ini uang mainan apa gimana? Sesaat Mas Ojan coba menerawangkan uang ke jendela. Ini uang jadul. Kami saling pandang. Kondektur itu sepertinya memang kurang beres. Pak, panggil Mas Ojan. Kondektur berhenti berjalan. Kami menunggu reaksinya. Perlahan kepala kondektur itu menoleh sampai seluruh wajah benar-benar menghadap ke belakang. Hanya wajah. Sementara tubuhnya tetap menghadap ke depan. Penampakan aneh. Mana mungkin ada orang normal bisa memutar kepala sampai 180 derajat begitu. Wajahnya menghadap pada kami. Matanya melotot. Bibirnya terkatup. Anehnya lagi, pupil matanya berwarna putih. Laju bus tiba-tiba tersendat. Aku berdiri untuk mengintip apa yang menghalangi bus. Hanya sebentar melihat ke jalan. Sorot lampu bus tiba-tiba mati. Tak lama kemudian, bus kembali berjalan. Aku merasa lega. Kondektur tadi sudah kembali ke depan. Mungkin duduk di samping sopir. Mana uangnya? Biar ku tanya sama penumpang lain. Apakah mereka juga mendapat kembalian uang seperti ini? Pinta Mas Ojan. Tanpa menunggu persetujuan, Mas Ojan menarik uang kertas dari tanganku. Jika Mas Ojan berjalan ke depan, berarti aku akan sendirian di belakang. Dari itu, aku pun mengikuti langkahnya. Pertama, Mas Ojan bertanya pada penumpang yang duduk di depan kami. Ia tak menjawab. Wajahnya tertunduk dalam. Orang yang terlelap dalam keadaan duduk biasanya otomatis akan tertunduk. Beralih pada penumpang di depannya lagi. Seorang laki-laki muda tertidur dengan tangan bersedekap di dada. Wajahnya tertutup tudung jaketnya. Kami berjalan ke depannya lagi. Keadaan gelap dan jalan yang berbatu membuat berdiriku tidak seimbang. Saat bus tiba-tiba berhenti mendadak, tubuhku oleng sampai jatuh di atas bawaan penumpang yang ada di tengah-tengah bus. Dugaanku, barang itu juga bagian dari alat musik tradisional di kursi belakang. Bentuknya panjang dan ditutupi kain hitam di atasnya. Aku merasa benda itu bergerak-gerak, kadang cepat, kadang berhenti. Gerakannya bukan dari gerakan bus. Jelas, itu bukanlah alat musik. Karena penasaran, aku melihat ke bawah. Kakiku sedikit menyingkap kain penutupnya. Betapa terkejutnya ketika tahu, ternyata benda itu adalah keranda. Aku tahu itu karena melihat isi di dalamnya. Sebuah tali pocong terikat saat kakiku tadi menyingkap penutupnya.
Tanganku langsung meremas lengan Mas Ojan. Dan ia pun tahu pasti ada hal aneh yang kutemukan. Tapi ia berusaha tenang dengan terus mencari penumpang yang tidak tidur. Karena semua penumpang tak ada yang bangun, Mas Ojan sengaja berdehem keras. Usahanya berhasil. Semua penumpang terbangun. Ya, semuanya. Yang tadinya tertunduk, kini wajahnya terangkat. Yang tadinya wajahnya tertutup, kini terbuka. Mereka semua menampakkan wajah. Wajah tanpa rupa. Hanya ada wajah, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Wajah mereka rata. Kami terseok-seok kembali ke kursi belakang. Napasku memburu. Kurasakan tangan Mas Ojan basah oleh keringat saat menarik tanganku. Tak ada yang bisa kulakukan. Sampai di kursi belakang, aku hanya bisa menenggelamkan kepala di belakang punggung Mas Ojan. Sementara degup jantungnya sampai bisa kudengar. Bus melaju kencang. Bunyi pintunya terdengar seperti akan copot. Bus ini pastilah bus tua. Aku berharap bus segera tiba di suatu terminal agar kami segera bisa bernapas. Rasanya begitu lama meski bus melaju kencang. Di mana terminal terdekatnya? Aku tak sabar. Coba lihat karcisnya, pinta Mas Ojan. Ku berikan karcis tadi. Mas Ojan mendekat ke jendela untuk membaca. Bus antar nyawa. Begitu nama PO yang tertera di dalam karcis. Mas Ojan terus membaca tulisan di dalam karcis. Kota tujuan: Alas Lalijiwo, Alas Purwo, Alas Ketonggo, Klampis Ireng, Nusa Barong. Belum sampai selesai, Mas Ojan meremas karcis. Ia menyurai rambutnya seperti tengah berputus asa. Masih dalam suasana mencekam. Aku belum berani mengangkat wajah. Wajahku masih terbenam di punggung Mas Ojan yang berkeringat sampai menembus jaket. Aku hanya merasakan laju bus yang bergoyang-goyang dan terkadang menikung tajam. Saat berbelok ke kiri, otomatis badanku membentur Mas Ojan. Dan Mas Ojan membentur tumpukan alat musik tradisional. Saat berbelok ke kanan, otomatis badan Mas Ojan membentur tubuhku. Dan aku membentur jendela. Sudah, ini sudah aman. Bisik Mas Ojan agar aku mau mengangkat wajah. Memang benar, bus mulai melaju normal dalam gelap. Tapi masih terdengar suara-suara benturan benda. Seperti bunyi pintu bus yang tak tertutup sempurna. Bunyi kursi reot. Juga bunyi barang bawaan yang terpental. Saat bunyi-bunyi lain berhenti, ada satu bunyi yang tetap terdengar. Bahkan semakin keras. Meski tak ingin melihat, mataku tertuju pada keranda di tengah bus. Bunyinya berasal dari sana. Posisinya semakin ke belakang. Padahal tadi berada di tengah-tengah. Kalau diperhatikan, keranda itu bergerak-gerak ke arah belakang. Sedikit demi sedikit kami menyaksikan tutup keranda terbuka. Apa yang kutakutkan terjadi. Isi keranda itu pun bangkit secara perlahan. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan membuatnya hanya mampu duduk. Cukup lama pocong itu duduk dengan tatapan mata mengarah padaku dan Mas Ojan. Kami terpaku tanpa bisa berbuat apa-apa selain balik menatapnya. Hanya sesekali aku menunduk. Selanjutnya mataku tertuju pada tatapan pocong tadi. Memang si pocong tak memberi reaksi apapun. Namun, wajah pucatnya cukup membuat jantungku bagai terlepas dari tempatnya. Hal yang paling tak kusangka kini terjadi. Pocong itu rupanya bisa bangkit dan berjalan tengah berlompat ke arah kami. Mas Ojan diam. Pandangannya dialihkan ke jendela di dekatku. Bahkan ketika pocong itu berdiri di sampingnya, Mas Ojan tetap menahan diri.
Entah bagaimana pocong itu bisa duduk, padahal di samping Mas Ojan sudah penuh dengan alat-alat musik. Kini bus oleng ke kiri, otomatis tubuhku membentur tubuh Mas Ojan, dan Mas Ojan terbentur pada pocong. Hampir saja aku menjerit ketika benturan Mas Ojan membuat pocong itu roboh dan tersungkur ke bawah. Aneh sekali, ketika aku beranikan diri melihat ke bawah, pocong itu sudah tidak ada. Dia sudah menghilang, entah kembali dalam keranda atau kemana. Jalan masih gelap, padahal kami berada di dalam bus sudah cukup lama. Menurut perkiraanku, seharusnya harus sudah mulai terang, dan kehidupan di jalan sudah mulai kelihatan. Tapi, keadaan tetap seperti masih malam. Gerimis kecil yang tadi sempat berhenti kini turun lagi. Kali ini sedikit lebih deras. Bus memang bus tua. Buktinya, air hujan ada yang menetes dari atap bus dan menetes mengenai kakiku. Aku bisa saja membiarkannya. Tapi sampai kapan? Sementara aku belum tahu di terminal mana bus ini akan berhenti. Bagaimana jika sampai bus ini jadi penuh air? Bocor, gumamku sambil menadahi air yang menetes dengan tangan. Ini harus ditambal sementara, ucap Mas Ojan. Pakai apa? Mas Ojan bingung. Matanya mencari-cari apa yang bisa dibuat penutup kebocoran. Di sampingnya ada kain carik coklat sebagai penutup alat-alat musik. Tak mungkin kami menggunakannya. Gak ada penutup. Kita harus pakai apa? Keluh Mas Ojan. Seorang penumpang di kursi depan kami menoleh. Aku terperanjat. Ia berupa pocong lengkap dengan kapas di kedua lubang hidungnya. Ia mencabut kapas dari hidungnya sambil berkata, "Pakai ini saja." Tak ada yang bisa kami lakukan selain diam, sambil menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dengan gaya berpura-pura tak menggubris, pocong itu tetap berdiri menghadap ke belakang kursi. Kami tak bisa mengalihkan pandangan selain harus tetap memandangnya. Terminal. Sebuah teriakan dari depan terdengar ngebas. Suaranya keras menggelegar. Laju bus kian pelan. Meski remang-remang, aku bisa melihat keluar jendela dengan jelas. Asap putih menyambut kedatangan bus ini. Asapnya tidak tebal, hanya seperti asap dari pembakaran sampah kering. Batu nisan berjajar di gundukan tanah. Deretan pohon kamboja berada di tepi pemakaman. Bus ini terus masuk ke dalam. Inikah yang dimaksud terminal? Dua penumpang turun. Aku melihat mereka lewat kaca bus. Mereka melompat-lompat dengan pakaian kain kafan yang diikat. Dua pocong terus memasuki area pemakaman. Masing-masing menuju sebuah kuburan. Sesaat pandanganku terhalang asap yang mengepul lebih tebal karena terbawa angin. Setelah asap hilang, mereka sudah tak terlihat lagi. Hanya dua batu nisan dari dua kuburan berbeda tanpa bergerak-gerak. Ketika aku kembali menghadap ke depan, pocong di kursi depan tadi sudah tak ada. Mungkinkah dia yang turun dan menuju pemakaman? Lalu, siapakah pocong yang satunya? Aku mengintip keranda yang ada di tengah-tengah bus. Tutupnya sudah terbuka sempurna, dan tak tampak ada isinya di dalam. Berarti mereka sudah turun. Apa yang akan kami lakukan selanjutnya? Aku menunggu reaksi Mas Ojan. Sudah banyak ketidakberesan dalam bus ini. Bukan tidak mungkin akan ada ketidakberesan selanjutnya. Masalah kebocoran atap bus sudah tak kuhiraukan lagi. Tahu-tahu sudah berhenti sendiri. Kalau ada terminal, kita harus turun saja. Kita naik bus lain. Mas Ojan berbisik. Maka ketika bus berbelok dengan laju semakin lambat, aku bersiap untuk turun.
Bus benar-benar berhenti sampai di depan gapura terminal saja. Terkadang untuk terminal kecil, bus tidak sampai masuk ke dalam. Calon penumpang biasanya hanya menunggu di halte. Itu terminal, ucapku tak sabar melihat Mas Ojan tak segera turun. Tunggu, tahan Mas Ojan. Ia masih memerhatikan keadaan terminal dari jendela bus. Memang ada penumpang yang turun, tapi hanya satu. Ia seorang lelaki bertubuh tegap, memakai coat panjang. Dilihat dari penampilannya membuatku tak ragu untuk ikut turun. Kita ikuti orang itu. Meski ragu, Mas Ojan menurut. Pak, tunggu, teriakku ketika aku baru sampai di pintu bus. Orang itu menoleh dan berhenti. Wajahnya tampan mirip plesteran. Ada yang aneh, tapi aku tak tahu di mana letak anehnya. Kami mulai turun dari bus. Tiba-tiba pria itu melepas kepalanya seperti orang melepas helm. Sekarang yang berdiri di depan kami adalah tubuh tegapnya sampai separuh leher. Di batas lehernya itu menetes darah segar. Mataku terbelalak melihat kepalanya yang ditenteng. Wajahnya masih seperti wajah orang hidup. Bahkan mulutnya terbuka menampakkan deretan giginya yang putih. Dari mulut itu, keluarlah suara tawa terbahak-bahak seperti menertawakan kebodohan kami. Tanpa pikir panjang, kami berdua berlari seperti kuda balap. Tak ada yang bisa dituju selain masuk kembali ke dalam bus. Untunglah bus itu masih berhenti sebentar di depan terminal dan baru berjalan kembali ketika kami berdua masuk. Laju bus kembali kencang, tak peduli dengan menanjak ataupun melandai. Sehingga tak terlalu lama, sampailah kami di sebuah tempat yang rasa-rasanya ada kehidupan. Meski tak banyak, ada lampu di beberapa tempat. Jalanannya juga sudah beraspal. Bus berbelok dan memasuki gapura bertuliskan terminal. Terminal apa? Aku tak sempat membaca, karena bus begitu cepat masuk ke dalam. Sampai di dalam, bus benar-benar berhenti. Pedagang asongan warawiri di luar bus. Entah kenapa mereka tidak masuk bus. Mungkin ada peraturan daerahnya atau bagaimana. Aku tidak tahu. Ada tahu petis, gumamku melihat salah satu pedagang asongan menenteng keranjang berisi tahu. Kamu mau? Tanya Mas Ojan. Padahal dia pasti lebih tahu. Aku tahu betapa laparnya ia. Iya. Tunggu di sini. Mas Ojan berjalan menuju keluar. Tanpa bertanya, aku mengekor di belakangnya. Mana mungkin aku mau di dalam bus tanpa Mas Ojan. Sementara penumpang lain juga belum jelas hidup matinya. Ada beberapa penjual di sekitar bus. Ada yang menjual minuman dalam botol. Ada yang menjual kerupuk kulit. Ada yang menjual koran. Ada juga yang menenteng termos dan kopi kemasan. Kami mendekati penjual tahu. Tahunya bang, 2 bungkus. Si penjual tampak kesulitan mengambil tahunya, karena ia hanya menggunakan satu tangan. Aku menelisik ke arah tangan satunya. Kenapa tidak digunakan? Itu tanganku jatuh di lindas ban. Penjual itu menunjuk ke bawah di mana satu tangannya tergeletak disertai darah segar. Sedangkan kami mundur teratur sampai tak sengaja menabrak penjual koran. Sampai tumpukan korannya terjatuh. Namun, justru dia yang lebih dulu minta maaf ketakutan. Maaf,
Aku ndak sengaja. Mataku nggak bisa lihat. Mendengar pengakuannya, pandanganku langsung tertuju pada matanya. Benar, satu matanya bolong, satunya lagi mengeluarkan darah sampai di pipi. Mataku tertusuk beling saat kecelakaan, Pus. Tanpa menunggu penjelasan selanjutnya, kami segera berlanjut berlari. Tapi langkah kami harus terhenti karena penjual kopi melintas di depan kami. Melintas di depan kami dengan menenteng termos. Ia hanya berjalan, tidak menawarkan. Termosnya tiba-tiba jatuh. Tapi ia tak peduli. Keranjang berisi kopi kemasannya jatuh. Dan ia juga tak peduli. Selanjutnya, kakinya yang jatuh. Kali ini ia menoleh ke belakang, seperti mencari kakinya yang hilang. Saat ia kembali ke belakang untuk mengambil satu kakinya, satu kaki yang lainnya ikut jatuh. Kini, luruhlah tubuhnya di tanah. Tangannya melambai-lambai pada kami. Sesekali ia menunjuk kakinya yang tertinggal tak jauh dari tempatnya. Ambil kakiku. Ambilkan kakiku. Bukannya prihatin, kami siap-siap berlari meninggalkan tempat ini. Bantu saja dia. Kasihan. Kami mencari-cari sumber suara itu. Ternyata seorang nenek penjual minuman botol berada di bawah ban bus. Tubuhnya hampir seluruhnya gepeng. Darah berceceran di sekitarnya. Tiba-tiba klakson bus mengejutkan kami. Tanpa menunggu apapun, kami kompak berlari memasuki bus itu kembali. Seperti tadi, bus langsung kembali berjalan setelah kami berada di dalamnya. Selanjutnya, kami benar-benar kehilangan tujuan. Jikapun bis ini nanti akan berhenti di terminal, kami ragu untuk turun lagi. Mulanya bus berjalan normal meski lajunya lumayan kencang, dan bunyi komponen bus terdengar saling berbenturan satu sama lain. Khas kendaraan tua. Keanehan mulai kurasakan lagi. Aku menyadarinya saat melihat keluar jendela. Rasanya seperti ditarik ke belakang. Busnya berjalan mundur. Rupanya Mas Ojan juga merasakannya. Semakin kencang mundurnya, semakin pusing rasanya kepalaku. Kukira ini hanya sebentar, untuk putar balik ataupun untuk menghindar sesuatu yang tak diinginkan di depan sana. Ternyata tidak. Bus memang sengaja melaju ke belakang. Ini berlangsung sampai lama, sampai Mas Ojan berkali-kali berdecak kesal. Seperti mulai hilang kesabaran. Ia berdiri dan meraba-raba kabin bus untuk menemukan kontak saklar. Aku tak yakin bus tua seperti ini akan mempunyai saklar. Lampunya saja seperti tak ada. Belum juga menemukan yang dicari. Sesuatu jatuh dari atas kabin ke pangkuanku. Au! Seruku saat sesuatu itu bergerak-gerak. Refleks aku mengibaskannya. Rupanya seekor cicak berukuran lumayan besar. Mas Ojan terlihat syok saat tahu yang jatuh adalah seekor cicak. Pertanda tak baik menurut keyakinan orang-orang. Kembali Mas Ojan meraba-raba. Cukup lama, tapi ia tak putus asa. Hingga akhirnya tangannya berhenti di suatu tempat. Ia berusaha memencet, tapi yang dipencet keras. Mungkin sesuatu yang sudah karatan. Seru Mas Ojan sambil menekan lebih keras. Kak. Lampu kabin menyala. Meski tak begitu terang, cukuplah untuk melihat keadaan dalam bus yang sejak awal perjalanan tak terlihat isinya. Bersamaan dengan nyala lampu, serentak penghuni bus bangkit dari duduknya dan seluruhnya menghadap ke belakang. Tua dan muda, laki-laki dan wanita, semuanya berwajah kering pucat. Di rambut dan tubuh mereka menempel tanah kering.
bagai mimpi buruk. Mereka terus maju ke arah kami dengan langkah patah-patah. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.